Seorang warga di Malang, Jawa Timur menjadi korban penipuan online berkodok undangan. Awalnya korban Sylvia Yap menerima pesan singkat undangan.apk. Setelah korban mengklik pesan tersebut, hanya dalam sehari saldo milik korban senilai 1,4 miliar rupiah yang tersimpan di bank raib begitu saja. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur dan juga melaporkan bank milik pemerintah tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa kronologis kasus penipuan berkedok undangan yang menguras tabungan korban hingga mencapai 1,4 miliar? Kita sudah terhubung dengan kuasa hukum korban Hilmi F. Ali dan juga korban dari aksi penipuan yaitu Sylvia Yap. Selamat siang, Mas Hilmi dan Mbak Sylvia. Iya, mungkin saya ke Mbak Sylvia dulu selaku korban. Mbak Sylvia mungkin bisa diceritakan sedikit kapan kejadian ini terjadi dan seperti apa awal mula kronologis kasusnya? Kejadian berawal tanggal 24 Mei, saya menerima WA berupa sebuah link undangan dan kebetulan saya juga ada undangan beberapa hari berikutnya. Jadi saya klik, terus tidak ada nama undangannya tapi cuma seperti brosur. Terus saya tutup, saya blokir nomornya. Udah bermula dari situ, terus keesokan harinya uang saya terkuras dari rekening saya pakai aplikasi mobile banking yang saya sendiri nggak pernah mengunduh di handphone saya juga. Iya, tapi Mbak nomor WA-nya tersebut nomor dikenal atau nomor baru yang kemudian mengirim link begitu saja? Nomor baru. Nomor baru, jadi tidak ada apa ya chat mungkin sapa dulu atau mengaku rekan atau mengaku kerabat begitu tidak ada? Dia cuma mengirim link dan dia bilang mohon kehadiran Bapak dan Ibu. Terus saya berpikir ya itu mungkin dari panitia gitu. Tapi begitu saya buka kok nggak ada namanya. Ya cuman seperti itu Bu, langsung saya tutup. Baik. Dia mengunduh aplikasi begitu ya Mbak? Iya. Benar. Oke, tapi Mbak Sylvia akhirnya menyadari saldonya hilang itu 1 hari setelahnya begitu ya Mbak? Iya, jadi pada hari berikutnya malam ada email masuk ke email saya bahwa ada transaksi uang keluar dari rekening saya. Tapi saya mengetahuinya sesudah kejadian itu. Baik, nah email yang masuk bahwasanya ada transaksi tersebut itu bertahap atau langsung 1,4 itu hilang begitu saja? Ada beberapa transaksi, mungkin sekitar 20-an transaksi. 20-an. Jadi ada yang pindah buku ke rekening sesama BRI, ada yang ke beberapa bank yang lain, ada ke yang beberapa virtual account, pembayaran pulsa dan lain-lain gitu. Baik, berartinya baru sadar setelah raib begitu semuanya ya. Tadinya mungkin setelah akhirnya mengetahui uang ataupun email masuk transaksi begitu ya, beberapa transaksi dilakukan di rekening, kemudian apa yang dilakukan, upaya apa yang dilakukan? Mungkin Mas Hilmi bisa membantu menjawab, Mas. Oke, terima kasih. Dari kejadian tersebut, klien kami langsung ke kantor ya untuk konsultasi dan merencanakan langkah-langkah hukum yang sudah akan dilakukan. Di hari yang sama, tanggal 26 bulan Mei, kami sudah memasukkan pengaduan kepada Polda Jatim. Dan Polda Jatim sudah merespon dengan baik sehingga melakukan penyelidikan. Baru 2 hari yang lalu terbitlah secara resmi laporan polisi di Polda Jatim itu. Selain di Polda Jatim, klien kami juga mengadukan tindakan dari bank milik negara tersebut ke Polres Malang ya di Kepanjen. Itu dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen karena klien kami sebagai nasabah bank tidak mendapat perlindungan hukum. Dia tidak dapat mendapatkan perlindungan terhadap saldonya yang berada di bank tersebut. Kemudian pihak banknya sendiri apa dalihnya? Terakhir konfirmasi yang kami terima dari pihak bank bahwa itu melempar kesalahannya semua kepada klien kami dan menuduh klien kami membocorkan kode OTP-nya
Padahal mana mungkin ya klien kami itu seceroboh itu. Bahkan kode OTP pun itu tidak pernah, itu tidak diminta oleh klien kami. Itu begitu saja muncul. Dengan adanya kode OTP tersebut, menurut dalil bank, sehingga transaksi internet banking dapat berjalan dengan selesai dan sukses. Gitu. Nah, dari statement tersebut kami menghimbau kepada pihak bank untuk mencabut ya statement ini bahwa itu tidak benar. Bukan klien kami yang membocorkan. Yang mengetahui data tersebut, ya tentu klien kami sebagai nasabah. Yang kedua siapa yang mengetahui? Dari pihak sendiri, dari pihak bank sendiri kan yang mengetahui. Tetapi kenapa pihak bank itu menafikan hal itu? Baik, ini memang kan kejahatan phishing ya namanya ya, artinya memang dengan mengklik tersebut betul. Kemudian langsung data username dan password bisa diketahui oleh pelaku kejahatan tersebut. Nah, saya ingin tahu apakah ini di satu bank saja, pastinya kan di dalam sebuah gadget atau handphone itu kan ada beberapa bank ya. Nah, apakah dari satu bank saja yang terkuras atau ada dari rekening lain? Oke, di handphone milik klien kami itu ada beberapa mobile banking yang sudah diunduh. Tapi untuk bank yang milik pemerintah satu ini, itu tidak. Kami tidak pernah mengunduh itu, klien kami. Oke. Malah yang tidak ada aplikasinya, itu yang kebobolan. Dari dua rekening yang berbeda. Baik, justru yang tidak ada aplikasinya malah itu yang tersedot begitu ya saldonya ya? Ya. Lalu dari pihak kepolisian sendiri seperti apa hasilnya? Bagaimana? Dari pihak kepolisian sendiri setelah 1 bulan, ini dilaporkan, kemudian hasil penyelidikannya seperti apa? Kalau yang di Polda Jatim, progresnya sudah kami terima kemarin ya, laporan polisinya sudah terbit. Untuk yang di Polres Malang, di Kepanjen, kami belum mendapatkan update setelah kami melaporkan itu pada tanggal 31 Mei 2023. Baik, nah mungkin ada password ataupun username nggak yang disimpan sama Mbak Silvi di dalam handphonenya? Mungkin kalau tidak diunduh aplikasi M-Bankingnya, tapi mungkin ada data yang memang disimpan di handphone yang mungkin bisa akhirnya bocor lewat situ. Tidak ada. Tidak ada ya, jadi tidak ada mungkin di notes tersimpan password ataupun informasi terkait password dan username bank, tidak ada ya? Nggak nyimpan di notes, nggak ada di HP saya. Tidak ada sama sekali. Lalu bagaimana nih upaya selanjutnya, Mas? Oke, upaya selanjutnya kami sih mendesak ya agar OJK dan LPS turun tangan dalam hal ini untuk mengatensi, karena yang saat ini baru berani untuk speak up itu adalah klien kami. Padahal dari masyarakat sendiri sudah banyak yang menjadi korban dengan bank yang serupa pula. Baik. Ya kita harapkan ini bisa... Menteri BUMN juga harus menotifikasi ya, karena ini ada di bawah Kementerian Pak Menteri. Baik, kita harapkan nih kasusnya segera terungkap ya. Dan memang kebetulan sekali memang lagi ada undangan begitu ya Mbak Sylvia, kemudian masuk pula link yang berkedok undangan. Jadi memang tidak bisa dihindari begitu ya. Tapi kita harapkan semoga kasus ini segera terungkap, pelaku tertangkap dan tidak ada lagi korban-korban penipuan ataupun kejahatan phishing ini terjadi lagi. Baik, terima kasih Mas Hilmi dan juga Mbak Sylvia telah bergabung bersama kami di Kabar Siang TV One. Selamat siang. Selamat siang.